Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi MPD selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah tentang ROM dengan menggunakan Prezi. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan pada video kali ini. Berikut kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul tentang pengertian dan sejarah tentang ROM. Tugas ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD, yaitu pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Adapun saya harap tugas ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca dan khususnya kepada para mahasiswa. Namun tidak hanya itu, saya memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya mengharapkan kritik dan sarannya untuk yang bersifat membangun sehingga terciptanya makalah selanjutnya akan jauh lebih baik lagi. Nah, berikut daftar isi, yaitu mengantar, gambar ROM, sejarah ROM, pengertian ROM, fungsi ROM, jenis-jenis ROM, dan jawaban, dan juga penutup. Baik, kita lanjut. Berikut ada gambar ROM. Nah, seperti ini ya gambar ROM. Ada sejarah ROM. Sejarah ROM pertama kali dikenal pada tahun 60-an, hanya saja saat itu memori semikonduktor berjumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM, lebih tepatnya jenis DRAM. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca berlawanan dengan memori baca saja, read-only memory ROM. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer, memori utama, dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM, karena sifatnya yang sebenarnya juga random access seperti halnya SRAM ataupun DRAM. Selain itu, beberapa bagian dari space address RAM memori utama dari sebuah sistem yang dipetakan ke dalam satu atau dua chip ROM. Yang selanjutnya ada pengertian ROM. Pengertian ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya mempunyai kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM berbeda dengan RAM. Atau bisa juga definisi ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Menyimpan data di dalam ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena itu, sifat ini biasa dipakai untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang berhubungan sangat erat dengan perangkat keras. Baik, kita lanjut dengan fungsi ROM. Fungsi ROM, Read Only Memory, yaitu ROM adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras hardware seperti ROM BIOS, di mana BIOS yaitu Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya lebih dulu, seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data yang pada memori ini dapat ditulis ulang.
Selanjutnya ada jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM. ROM terbagi ada 4. Di sini ada 4. Yang pertama max ROM, kedua PROM, ketiga EEPROM, keempat EEPROM. Yang pertama yaitu max ROM adalah jenis ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga ROM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Yang kedua PROM, Programmable Read-Only Memory, adalah sebuah chip memori yang dapat diisi data satu kali saja. Jika program dimasukkan dalam perangkat PROM, maka program tersebut akan tetap di dalam PROM selamanya. PROM dijual dalam kondisi kosong sehingga dapat diisi dengan program oleh pengguna atau user. Setelah diisi program, isi EEPROM tidak dapat dihapus. Yang ketiga yaitu EEPROM atau bisa disebut Erasable Programmable Read-Only Memory, adalah jenis ROM yang bisa diprogram ulang dan dihapus. EEPROM dibagi menjadi 2 berdasarkan pengisiannya, yaitu yang pertama UV EEPROM, yaitu Ultraviolet EEPROM, yang membutuhkan sinyal ultraviolet untuk menghapus datanya, dan yang kedua EEPROM, Electrical EEPROM, yang menggunakan aliran listrik untuk menghapus atau memprogram ulang isinya. Dan yang keempat yaitu EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, adalah jenis khusus dari PROM, Programmable Read-Only Memory, yang bisa dihapus dengan perintah elektris. Salah satu EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Kita lanjut. Di sini ada berupa soal, ada 3 soal, dan berikut ada jawabannya juga. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari ROM, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Dan yang kedua, apa kepanjangan dari EEPROM? EEPROM yaitu Erasable Programmable Read-Only Memory. Dan yang ketiga, jenis ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable adalah, dan berikan alasan, yaitu max ROM, karena jenis ROM ini tidak dapat di-upgrade. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dalam tugas ini, sehingga dapat memberikan kritik dan sarannya dan membangun kesempurnaan pada kesempatan berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.